di mana Gang? Di sini? Kamu yang buka Gang, saya nggak alokan. Kamu yang buka, saya nggak alokan. Kan sama bahasa Sunda kamu. Iya. Campur-campur. Segitu pendamping bahasa Sunda tuh. Malahan. Dia betul nak terus. Oh, bisa terus. Baik itu. Kevin unggul lah Mina. Apa sih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Baik, untuk kesempatan hari ini kita live di Facebook @barayakita, kita juga live di YouTube di Barayakita Official. Nah, memang kita sekarang di acara Baraya Tata Sunda. Hapunten ya abahna ka mana nya. Sibuk saurna ya. Baik, sekarang kita bersama narasumber kita, alhamdulillah di kesempatan hari ini di podcast kita kali ini kedatangan tamu nih, Baraya semua ya. Ada mitra dongeng Mang Barna, ada Kang Kevin. Kumaha damang Kang Kevin? Alhamdulillah, saya Teh Medi. Alhamdulillah, lujeng sumping di studio Baraya. Hatur nuhun. Sareng Kang Ageng lagi mah Kang Ageng damang. Alhamdulillah. Sayanya pangestu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ajudan si Abah ka mana Abah teh? Tuh, kayaknya tadi saya ibar itu pada atas di Wawadiana nya dinten Senin teh bakal ya kedongkapan tatamu agungnya. Ada sesuatu mungkinnya kesibukan si Abah teh biasa atau tidak sibuk wae dia mah. Ya, cara mendadak pengennya. Mohon biasa nama gitu. Baik Baraya, nanti kami harapkan Anda juga bisa bergabung ya. Bisa menyimak obrolan kita di podcast kita kali ini. Dan nanti juga bisa berbagi komentar ya, di kolom komentarnya di share saja, baik di Facebook ya maupun live chat di YouTube kami ya. Oke, dan kita juga live YouTube juga nggak nih di Kang Kevin ya? Ada. Apa itu linknya? Mitra Dongeng Mang Barna. Mitra Dongeng Mang Barna langsung ya. Oke, baik. Nah, tentunya kita akan mengingat lagi nih kepada Baraya semua. Ini Mitra Dongeng Mang Barna itu gimana gitu mungkin ya Kang Ageng ya? Iya, sejarahnya Gimana? Gitu nya kapungkur teh aya namina Mitra Dongeng Mang Barna. Nah, asal muasal muasalnya gitu ya, seperti apa? Mungkin kita flashback dulu kepada Baraya semua. Kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil ya, kita suka sekali dengar dongeng-dongeng di radio gitu
ya. Betul, betul. Dan dulu cukup banyak ragamnya ya kalau zaman kita kecil ya. Kita kan pernah kecil ya Kang Agengnya. Oh, kantor. Kang Kevin Agengnya. Mau ujung-ujung ngajela gedeg gitu. Kang Kevin ayeuna terus ya. Terus sabaraha ieu Yuswana? Kami 17 17 dikali sabaraha? Punjulna. Punjulna. Nah, kalau dulu mah kita sering denger dongeng ya. mohon Lewat radio frekuensi kalau zaman dulu ya. Dari tiap radio itu biasanya suka ada dongeng-dongeng. Nah, salah satunya ada dongeng Mang Barna. Nah, itulah mengapa kita akan sedikit mengulas mengenai dongeng Mang Barna. Karena itu kalau nggak salah tahun 80-an ya? 80-an. Tahun 80-an udah mulai dongeng Mang Barna mengudara di beberapa frekuensi ya kalau nggak salah. Iya, di beberapa radio di Jawa Barat kalau nggak salah dulu. Nah, dari tahun 80-an itu udah mulai terkenal tuh namanya dongeng Mang Barna. Kemudian sempat vakum beberapa lama gitu. Kemudian di era 2000 berapa sih kemarin terakhir? 12. Nah, 2012-an dongeng Mang Barna kembali mengudara gitu ya. Kembali Mang Barna juga setelah pensiun ya almarhum dari dinasnya ya. Dinas Perhubungan ya, DLLAJ ya kalau nggak salah. Yeah. Dia kembali menekuni dunia perdongengan. Begitu Baraya ya. Mungkin juga Anda salah satu penyuka dongeng Mang Barna ya. Termasuk saya. Termasuk ya. Dulu itu favorit banget ya dengan Mang Barna. Waktu masih SD nanti kita cerita lah ya. Nah, Kang Kevin ini Baraya adalah salah satu apa ya? Selain fans mah pastinya penggemar berat namanya. Berat sekali. Nah, beliau juga adalah salah satu yang kembali mempopulerkan begitu ya dongeng Mang Barna di dunia digital ya. Lebih tepatnya mungkin di Facebook, aplikasi apa aja nih? Nah, Facebook, kemudian YouTube baru-baru ini. Mungkin baru itu aja dulu. Ya, itu yang lebih populer. Mulai dikenalkan kembali kepada masyarakat semua mengenai dongeng Mang Barna ini. Nah, begitu kurang lebih cerita awalnya Baraya ya. Oke, sekarang kita ngobrol nih sama Kang Kevin sama Kang Ageng juga ya. Jangan lupa yang mau live chat langsung aja ditulis nanti kita akan bacakan langsung ya. Bisa juga di ini di YouTube-nya Baraya Kita Official. Kalau nggak di Mitra Dongeng Mang Barna di YouTube channel, bisa juga di Baraya Kita Official. Iya. Baik, Kang Kevin itu aslinya mana sih sebenarnya? Kalau saya dari Marga Asih. Orang Bandung asli? Iya, Kabupaten Bandung. Orang kabupaten. Iya. Saya juga kabupatennya Bandung Barat. Dulu cerita gimana Kang Kevin mulai suka dongeng Mang Barna ini? Kebetulan dulu waktu kalau saya tahunya sih di era 90-an ya. Cuman itu juga saya masih kecil. Belum tahu banyak lah. Cuman kan kalau masih kecil memorinya suka menempel gitu ya. Betul. Cuman pas lagi rame-ramenya mungkin lagi booming tahun 97-an lah. Saya juga masih kecil. Nah, setelah itu kan sempat vakum. Menjelang saya dewasa juga. Ternyata di 2012 sampai 2014 kalau nggak salah. Mulai ada lagi dongeng Mang Barna di salah satu radio yang mutar dulu. Nah, saking excitednya saya dulu ada lagi gitu ya. Saya inisiatif gitu. Bikin kan dulu Facebook juga baru mesin juga ya. Awal tenar lah ya. Awal tenarnya FB. Ya, bikin di sana grup. Udah banyak. Ternyata peminatnya banyak juga yang suka dongeng itu banyak. Ya tanpa promosi tanpa apa ternyata mereka mencari sendiri menemukan jadi antusias jadi saya merasa ada teman gitu. Nah kemudian saya komunikasi gitu dengan Mang Barna dan kru-krunya termasuk ini Kang Ageng yang Kang Sageng namanya. Kang Sageng yang saur abah mah Sageng.
Sageng. ya Kang Sageng yang menjembatani waktu itu. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya terjadilah di situ hubungan hubungan apa nih? antara ya pendongeng dengan penggemarnya. Iya. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu sampai kesini sampai beliau mungkin kemarin tiada juga, sekarang alhamdulillah masih antusias sampai ada rilis YouTube yang memang dari dulu sih udah ada beberapa channel yang memutarkan dongeng-dongeng almarhum ya, tapi itu kan nggak tahu asal usulnya dari mana. Resmi apa enggak? Iya. Iya. Kalau kita yang rilis dari mitra dongeng, dari orang-orang terdekat almarhum, dari keluarganya, baru rilis kemarin. Ya ini ya YouTube-nya yang Mitra Dongeng Mang Yang Barna. Mitra Dongeng Mang Barna emang betul-betul resmi ya. Iya. Diketahui oleh anggota keluarga Iya. ya, ahli waris dari almarhum ya. Iya. Dan juga teman-teman terdekat Iya. dari almarhum Mang Barna ya. Iya. Oke. Sama. Jadi Terutama Kang Ageng kan tim produksi. Ya. betul tim produksi. Yang produksi dongeng-dongengnya itu Iya. beliau. Iya. Wajahnya iya tah. Halo. Jadi yang memproduksi dongeng Mang Barna di belakang layar teh tah jalmina nu ieu barayanya sadayana. Anu nyumput Nyumput. di kamarnya jarang keluar. Jarang Jadi keluar. itu terus. Jangan otomatis panginten teu kakoncara atau napi terkenal terus penyiar jadinya Jadi nyesel gitu nggak terkenal. di belakang layar. Namina Sageng tapi alitnya. Namanya Ageng. Jadi poyokna Ageng. Cager. Ageng. Oke, jadi Kang Kevin dari tahun berapa mulai aktif menangani dongeng-dongeng Mang Barna di dunia digital? 2013 2014-an. 2013 ya, mulai. 2014. Berarti sekarang udah hampir 8 tahun ada ya? Kurang lebih Sekitar Sekitar 8 tahun ya. sekitarnya. Jadi emang diawali dari kesukaan Kang Kevin Iya, mendengarkan dongeng-dongeng Mang Barna. iya khusus itu. Sejak masih kecil dulu ya. Iya. Iya. Yang paling diingat kesan-kesannya dari dongeng Mang Barna apa sih? Kaparayu. Ya, itu Jargonnya, ya. jargonnya Kaparayu Sama Neng Nong. Neng Nong Sadayana. Neng Nong teh kumaha Neng Nong kumaha? Anu musik Neng Nong teh. Kumaha tah? Ya, jadi Neng Nong. adegannya itu pas Penutupan. lagi seru-serunya kan, lagi adegan apa gitu, Mau udahan. ya. tiba-tiba ada bunyi Neng Nong, langsung refleks bicara Neng Nong. Kadang disambungkan dengan kata-kata terakhir ya. Iya. Kata terakhir langsung ke Neng Nong. Itu ciri khas. Ciri khasnya ya. Oh, gitu kan. Kan pendongeng mah kan banyak nih. Yang unik dari Mang Barna itu yang membuat Kang Kevin jadi suka hingga terus mendengarkan, bahkan juga sekarang terlibat di dalamnya untuk menggiatkan lagi ya mendengarkan dongeng Mang Barna ini apa sebenarnya? Dibandingkan dengan pendongeng-pendongeng yang lain kan banyak juga ya pendongeng-pendongeng dari Jawa Barat ya. Banyak. Jadi Mang Barna itu cara mendongengnya itu nggak perlu, maksudnya nggak perlu neko-neko, cukup dia bercerita. Tapi yang saya alami dan beberapa pendengar lain rasakan, cukup membawa kita ke cerita itu. Terlibat di dalamnya gitu, terlibat di berimajinasi dalamnya, benar ya. Tanpa efek-efek suara apa, cuman dia bercerita aja. Mendongeng. Iya, mendongeng. Jadi ya dengan gayanya itu dia tanpa perlu efek-efek apa, ML apa, tapi dia mampu membawa si pendengar itu terlibat ke dalam cerita dongeng tersebut. Itu yang membuat sampai sekarang tidak bisa dilupakan itu. Kelebihannya Terkesan. Iya. kelebihannya dan keunggulannya mungkin ya Betul. dari Mang Barna hingga berbekas sampai sekarang Nah, ya. itu dia. Kalau Kang Ageng mungkin juga selaku Di ya posisi ini rekan penggemar lah terdekat gitu lah ya dalam mengolah dongeng kumaha tah? Kalau mungkin saya flashback dulu ke perbandingan aja, perbandingan zaman dulu
sama gitu kan. Nah dulu itu ya sama dengan Kang Kevin, mungkin juga penggemar yang lainnya, bahwa kita itu sama-sama penggemar lah ya, penggemar Mang Barna. Dulu waktu saya masih SD kelas 3 kelas 4 lah ya. Dulu itu kan ini mah bercerita dulu lah ya, bercerita atau mulangkeun katina gitu ya. Berkesannya Mang Barna itu. Dulu kan radio saya kebetulan orang kampung lah ya, di kampung. Itu yang punya radio sangat sedikit sekali gitu kan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki radio gitu kan. Padahal radionya radio biasa gitu, yang pakai baterai. Tapi gitu masih kan. jarang ya. Masih jarang sekali. Kalau saya nggak tahu itu jenis radio itu. Berarti kelihatan zamannya ya, lebih tua dari benar ya. Ada radio-radio kecil gitu lah ya, yang pakai baterai, belum ada listrik kan, belum masuk. Listrik itu belum masuk. Yang punya itu kebetulan dulu di kampung saya hanya satu orang. Yang punyanya itu kepala sekolah di SD. Beliau itu dulu, saya masih ingat, mempunyai radio itu dia tukar guling dengan apa? tukar guling dengan domba. Mahal amat ya. Iya. Ya Allah. Dulu jarang sekali gitu, makanya dulu itu ditukar dengan 2 ekor domba kalau nggak salah ya. Kalau yang TV itu pernah sapi. Sapi. Ini dengan sapi. Harganya Sapi. mahal ya. Mahal sekali gitu. Kebayang ya sapi. Makanya jarang gitu, jarang sekali ada yang punya. Nah biasanya saya kalau mendengarkan dongeng itu kan jam 12 ya, dulu itu kan ada jam 12, ada jam 3 sore kalau nggak salah. Nah pas yang jam 12 itu kan Mang Barna. Jadi setelah pulang sekolah itu saya nggak makan, malah nggak sholat gitu kan, ganti baju langsung itu nebeng lah istilahnya ke tetangga di ikut dengar di bawah jendela itu kan. Mengutil. Nah, di bawah jendela. Ya kan di luar. Beliau itu nyimpennya kan di dalam kamar. Oh, jadi dengarnya kok nonton? Dengarnya dari luar. Di luar rumah. Di luar rumah, enggak di dalam rumah. Kita tengah depong di payunan radio tanya. Jadi kita itu istilahnya nogel gitu ya. Nogel. Bukan nogel nomor ya, bukan gitu. Jadi kita menguping dari luar bersama teman-teman gitu kan. Nah di situ benarlah peran-peran dongeng itu kan sangat dirasakan bahwa bahwa kita itu emang terlibat di dalamnya, serasa gitu kita terlibat di dalamnya. Jadi betul prinsip radio itu bahwa radio itu kan theater of mind. Jadi kita terbawa hayalan. Dan yang saya bayangkan sebelum ketemu sama pendongengnya gitu, yang saya bayangkan itu ini yang main gitu ya, yang merankan dongeng ini pasti banyak gitu kan. Ada beberapa orang gitu ya, sesuai dengan tokohnya gitu ya. Sesuai dengan tokoh. Dulu itu cerita yang saya ingat itu ada Juri apa Gulu. Tuh judulnya? Juri Gulu tengah itu apa aja judulnya dulu itu kan ada Juri Gulu. Terus ada dongeng apa lagi si Kang Itop dulu itu kan, Kang Itop. Kang Ronyok. Kang Ronyok kan yang gitu-gitulah. Itu benar-benar berkesan gitu diingatan gitu kan. Ya serasa kita terbawa, jadi ya hanyut aja gitu dengan cerita, karena kita terbawa dengan hayalan kita gitu. Beda dengan televisi kan kita ngelihat jadi nggak bisa ngebayangin gitu kan. Kalau dongeng itu bedanya gitu ya, berkesannya dongeng kita terkesan terbawa arus ceritanya gitu kan. Dan itu saya kecewa banget waktu itu kalau misalnya dongeng satu hari aja nggak ada gitu kan, nggak disiarin gitu. Saya belum tahu nih dalam kenyataannya seperti apa gitu kan. Tapi pas itu tidak ada, wah kecewa banget itu. Kalau pas nggak ada ya. Kalau nggak ada itu wah kecewa banget. Karena apa? Karena kita nunggu gitu kan, nunggu terus tiap hari gitu, nunggu kepikiran gitu. Kepikiran gitu. Makanya banyak kan kadang-kadang penggemar kalau sekarang udah tahu gitu kan, sekarang udah saya udah berkecimpung di dunia radio, netizen itu banyak yang berkomentar aneh-aneh kan gitu kan. Oh ternyata iya dulu saya juga ngalamin gitu kan, seperti itu. Nah setelah saya tahu dengan Pak Barna gitu kan, bahwa kita sempat kerja bareng, sempat memproduksi suara beliau, mengedit gitu kan, dan ternyata jadi beda gitu kan, beda lah gitu kan. Dulunya kita berhayal seperti ini gitu, ternyata pas kita lihat, kita dengar gitu, bahkan kita ngedit, jadi berkesannya itu berkurang gitu kan, berkurang gitu. Nah makanya almarhum Mang Barna itu dulu pernah bercerita bahwa beliau itu tidak mau kalau dia disuruh mendongeng di hadapan halayak gitu kan. Karena apa?
akan camal istilah Sundanya kan camal gitu kan. Apa artinya dia si pendengar itu tidak akan penasaran lagi gitu. Biasanya kalau udah tahu teh ternyata begini gini ngedongeng teh gitu kan, udah weh selewat gitu kan. Nah saya juga dulu mengalami hal itu gitu kan. Setelah tahu cara mendongeng Mang Bana itu seperti itu, oh ternyata gini kan. Tahu visualnya gitu. Visualnya, ada tampakannya. Sendirian tapi backsound yang khusus apalah